Di sini ya, EQ-nya yang minim, yang rendah, itu Mas sendiri. Katanya siapa? Kata saya. Itu menurutnya kamu, Ya. tapi menurutnya aku itu aku yang paling kaya di sini. Karena kita baru kenal ya Mas. Kalau ada orang ngomong dengerin dong. Kamu nggak usah dorong-dorong kayak gitu ya, tolong. Kamu kok punya sopan santun ya dipakai Mas. Jangan dorong-dorong orang seperti itu. Hujan-hujan gini kok aku pengen gorengan ya, plus sambil ngopi. Wah, enak kali ya. Oh iya, Mbak Karin kan jual gorengan, plus aku suruh buatin kopi biar enak. Oh iya, kapan hari kan aku ngopi di Mbak Ririn. Gak sengaja aku kan lihat cewek cantik. Siapa tahu nanti bisa ketemu lagi. Mungkin dia mau beli gorengan dan biar aku sekalian kenalan. Dan pakaian aku ya udahlah, pakaian biasa-biasa kayak gini. Aku kan pengen tahu dia tulus apa enggaknya. Kalau semisal dia itu mandang seorang pria itu dilihat dari apanya. Apa dia matre kayak mantan-mantanku kemarin-kemarinnya atau enggak? Semisal dia baik hati, gak matre, bisa lah aku jadikan pasangan hidup. Umurku juga udah cukup. Oke lah, siapa tahu ketemu lagi. Ini teman aku sudah lama mungkin nungguin aku. Mana aku gak punya data lagi. Loh, Mbak Karin mau kemana? Loh, saya masih ada acara Mas, kenapa? Ya, aku kesini mau beli gorengan sambil ngopi tuh Mbak Karin. Duh maaf Mas, soalnya saya ada acara nih, dihubungi temen mendadak. Pantas aja rapi-rapi, pakaian modis seperti ini. Iya, Ternyata Mas. ada acara sama temen. Apa Iya. temen ini Mbak Karin? Iya temen lah Mas. Emangnya Mas Ferry mau di sini sendirian gitu? Iya sih, habis hujan-hujan kayak gini kan enaknya makan gorengan sambil ngopi Mbak Karin. Duh maaf Mas, saya ada acara. Kalau gak ada acara ya mesti saya temani Mas Ferry di sini. Aduh, ya udahlah kalau Mbak Karin ada acara, ya sudah. Tapi boleh kan aku duduk-duduk di sini Mbak Karin? Ya boleh Mas, tapi kalau mau ya Mas Ferry sendirian di sini. Ya gak apa-apa lah, aku sendirian di sini. Kalau Mbak Karin ada acara, tapi dengan pakaian seperti ini ya, pasti Mbak Karin mau ketemu sama pacarnya. Sudahlah Mas, diam, nggak usah dibahas. Ya udah, saya mau berangkat dulu ya Mas, soalnya saya sudah buru-buru nih. Ya udah Mbak Karin, hati-hati. Gak apa-apa kan Mas Ferry sendirian? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya udah Mas, saya berangkat dulu ya. Ya. Aku sempat lupa ya, Mbak Karin kan masih muda. Pantas lah berpakaian seperti itu, yang biasanya sehari-hari pakai daster kayak ibu-ibu. Ya udahlah. Tapi bakalan datang nggak ya cewek itu? Ya aku tunggu di sini aja. Duh, waktunya makan siang nih. Kenapa aku tiba-tiba pengen beli gorengan ya? Mana sih gorengan yang enak di sini? Kemarin aku beli di mana ya? Beli gorengan di mana ya yang enak ya? Oh, gorengan Bukarin. Kebetulan nih satu arah. Udah deh, kayaknya jam segini belum tutup deh. Apa kalau aku kesana aja? Lapar banget udah. Udah lama aku nungguin nih. Loh, kok kayaknya tutup ya? Panjang Masih belum buka baru dia ya? ngomongin udah datang. Mas, Iya. permisi mau tanya, ini warungnya Bukarin belum buka atau udah tutup Mas? Mbak Karinnya itu tadi ada, tapi dia bilang ada acara Mbak. Loh, ada acara berarti hari ini nggak buka Mas? Ya gak buka lah, nutup. Aduh. Soalnya kan ada acara. Tapi saya lihat-lihat mungkin sama pacarnya atau gimana. Soalnya rapi banget kayak anak-anak muda zaman sekarang. Oh,
Oh iya, kita kan sempat ketemu dulu, tapi kita masih belum kenalan. Untung aja kita ketemu lagi. Ketemu di mana ya, Mas? Itu Mbak yang kemarin lusa, saya sempat ngopi dan Mbak itu beli gorengan. Oh, jadi Masnya ini yang kemarin lusa yang ngopi di sini, yang nyapa saya itu kan? Ya, mau menyapa sih saya kan malu Mbak, soalnya kita kan nggak saling kenal gitu. Ya, Oh ya, jadi boleh aku kenalan? Oh ya, boleh lah Mas. Saya Faiza. Aku Ferry Mbak. Wah, Oh. Faiza, nama yang cantik. Oh, Seperti jadi orangnya. jadi namanya sama-sama berawalan huruf F nih. Nah itu, F dan F. Ah, udahlah Mas. Oh ya, ngomong-ngomong Masnya kerja di mana? Aku sih freelance sih Mbak. Kerjaanku nggak tetap apapun aku kerjakan. Yang Oh, iya. penting dapat uang yang halal gitu. Oh ya, gak apa-apa sih Mas. Namanya juga mencari ya, gak bakal dapat pekerjaan tetap. Ya, Yang penting itu. berusaha dulu. Kebetulan kan sekarang hari Minggu, jadinya aku hari ini kan libur. Apalagi habis hujan kayak gini Mbak. Niat saya sih mau beli kopi plus gorengan. Kan enak tuh habis hujan-hujan makan gorengan plus minum kopi. Oh, Masnya suka ngopi juga? Iya sih Mbak, ya namanya cowok lah, sukanya ya minum kopi. Oh, kebetulan Mas. Ngapain, Mbak? Ini loh, saya tadi beli kopi karena saya juga memang penyuka kopi Mas. Oh alah, Mbak juga suka minum kopi. Iya Mas, saya juga pencinta kopi. Wah saya makasih banget nih udah dikasih kopi. Ya udah, buruan diminum Mas. Ah iya, ntar lagi aku minum kok Mbak. Oh iya, ngomong-ngomong Mbak kerja di mana? Udah Oh. kerja atau udah nikah? Ya alhamdulillah saya sudah bekerja Mas. Saya bekerja di sebuah perusahaan. Oh berarti Mbak ini udah nikah atau tunangan atau pacaran gitu? Saya mah gak mikir nikah atau tunangan dulu Mas. Yang penting karir saya. Zaman sekarang itu Mas, perempuan kalau gak punya kerja itu ya lelaki tuh bisa bersikap seenaknya Mas. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki hidup saya dulu sebelum menikah. Seperti itu. Kalau Masnya gimana? Wah, penilaiannya Mbak itu ada benernya juga, ada salahnya juga. Kok Gak semua laki-laki seperti yang Mbak pikirkan atau Mbak ngomongin itu. Ya, tapi Mas, sebagai seorang perempuan itu ya harus bisa membantu suaminya. Apalagi zaman sekarang itu kebutuhan semakin banyak, Mas. Beda sama yang zaman dulu. Mas kan tahu sendiri sekarang kebutuhan perempuan itu lebih banyak daripada kebutuhan laki-laki. Nah, jika laki-laki bertanggung jawab, Mbak, pasti wanita itu akan tercukupi dan menjadi ratu. Ya, tapi saya sebagai perempuan, saya juga ingin membantu supaya kan kita hidupnya bersama. Jadi, ya dalam membangun sebuah rumah tangga kan kita harus saling membantu. Ya, apa salahnya seorang istri itu membantu suami. Jadi, saya memantaskan diri terlebih dahulu untuk menjadi seorang istri. Seperti itu, Mas. Panas banget ya. Itu kayaknya. Itu kan Faiza ya, PDKT-nya si Vero. Ngapain sih sama cowok itu? Kalau dilihat-lihat dari penampilannya kayak pedagang gorengan. Apalagi duduknya di warung. Pasti ada main nih. Mending aku kasih tahu si Vero aja deh, biar dilabrak tuh sama si Vero. Vero. Ada apa, Vin? Aku nih punya kabar yang pasti kamu tuh kaget banget deh dengernya. Kamu tahu, calon PDKT kamu itu temen deket kamu, Faiza. Kenapa emangnya? Dia tuh lagi pacaran sama pedagang gorengan di warung sebelah sana tuh. Pedagang gorengan. Loh, kan biasanya Udah deh. Kamu tuh gak perlu banyak mikir. Intinya sekarang Faiza itu lagi pacaran sama cowok lain. Mending kita samperin aja. Kamu labrak aja deh, Vero. aku mau telat nih. Kamu tuh gimana? Kamu pilih pekerjaan kamu atau kamu itu pilih calon wanita yang bakal jadi makmum kamu? Kamu gak usah jadi gosip ya. Aduh, aku tuh Faiza gak bakalan mungkin sama cowok lain. Aku tuh gak gosip, Vera. Mending kita samperin aja deh kalau kamu tuh gak percaya sama aku. Ya udah yuk, awas kamu bohong ya. Aku relain gak kerja nih demi Faiza nih. Ya udah, kamu kasih tahu malah gak percaya sama aku. Ya udah, di mana? Di warung sana aku nebeng kamu ya. Nebeng lagi. Udah
gak apa-apa. Sudah? Iya mas. Ini banget ya mas. Kurang ajar nih. Udah, turun. Gimana? Bentar mas. Aduh. Siapa? Ngapain si Vero sih kesini? Zah, Apa kamu sih dengan siapa dengan cowok ini? Ya kenapa sih urusannya sama kamu tuh apa? Ya banyak urusannya lah. Aku itu dulu suka sama kamu sampai sekarang. Mas, sebentar ya. Kenapa Mas datang-datang itu marah-marah kayak gini? Mas, kamu gak usah ikut-ikut. Kamu cuma penjual gorengan di sini, penjaga warung di sini. Kamu ngapain dekat-dekatin Faiza, ha? Kenapa? Emang Faiza apanya Mas ya? Aku itu pacarnya Faiza. Dan kamu siapa? Saya baru lihat kamu. Oh iya bener Mbak. Dia Loh. itu adalah pacarnya Mbak. Enggak mas, dia itu teman saya mas. Dia tuh cuma teman SMA saya. Loh Zah, kok kamu gitu? Aku suka sama kamu. Loh ya tapi kan aku sudah bilang Fer, aku ini gak ada perasaan sama sekali sama kamu. Minum-minuman berduaan. Sini kamu. Ngapain kamu di warung sini? Kamu gak pantas sama Faiza. Sana. Mas, ngapain kamu dorong-dorong saya? Kenapa, ha? Saya gak kenal ya sama Mas. Mas tolong jaga sikap Mas. Saya juga gak kenal ke kamu. Kamu siapa? Tiba-tiba kamu ngomong sama Faiza. Emang Faiza siapanya Mas? Dia calon istriku. Oh masih calon. Ya masih calon ya Mas itu gak sepenuhnya mengatur-ngatur Faiza mau deket sama siapa. Kamu gak usah bersikeras. Saya baru ngelihat kamu. Zah, kamu milih aku atau dia, Zah? Ini masalahnya kalian ini bukan siapa-siapa aku. Jadi aku apa gunanya untuk memilih kayak gini ya? Kamu datang-datang marah-marah, kamu dorong-dorong Mas ini. Tolonglah kamu jaga etika kamu. Di sini tempat umum, banyak orang. Seharusnya itu Mas itu berpikir secara logis. Sekarang sudah tahun berapa? Mas itu bisa ngatur-ngatur seorang wanita yang masih belum apa-apanya Mas. Ya kalau memang dia itu adalah istrinya Mas, Mas itu berhak sebagai seorang suami. Saya berhak, saya suka sama Faiza. Ya masih suka. Tapi saya itu bisa nafkahin Faiza. Zah, kalau kamu sama aku, rumah mewah dan mobil serta motor semuanya pasti dilengkapi sama aku, Zah. Kalau dibandingkan pria ini, apa keuntungannya? Ya gak ada apa-apanya lah dibandingin sama Vero. Kamu ngaku aja tadi kamu juga mesra-mesraan kan sama cowok ini. Dia tuh cuma pedagang di warung ini. Apalagi sekarang tahun baru, tahun 2022. Masih zaman, Zah. Dekat sama pria miskin seperti dia. Sedangkan aku loh, orang kaya, Mas. Yang tidak bisa menandingin kekayaan aku serta orang tuaku. Soalnya orang tuaku memang orang kaya dan saya dilahirkan sebagai orang kaya. Oh, jadi Mas itu mengandalkan kekayaan ayahnya orang tuanya ya? Loh, tidak. Siapa yang mengandalkan harta orang tua? Selagi orang tua kaya, masa anaknya mau hidup miskin seperti kamu? Mas, Mbak, dengerin ya. Seandainya saya penjual gorengan di sini, penjaga warung di sini, apa salahnya? Rezeki itu masing-masing, Mas. Mas, rezeki itu gak bisa ditebak ya. Sekarang Mas itu orang kaya, berada di atas, banyak uang, banyak mobil, fasilitas apapun lah, rumah. Saya paham. Tapi rezeki orang siapa tahu? Siapa tahu nanti saya adalah seorang direktur besar. Jangan terlalu menghayal. Memang kekayaan itu berputar. Ya. Tapi kata-kata itu hanya orang miskin yang mengungkapkan kata-kata itu. Kamu bilang masih mungkin. Mungkin, tapi belum nyata. Sekarang tahun baru. Hidup harus nyata. Pekerjaan harus nyata. Zah, sini kamu. Zah, Kamu apa sih? kamu kok bisa belain jual gorengan kayak gini? Ya terus salahnya aku apa? Dia itu temen aku. Kamu dapat berita dari mana? Atau jangan-jangan si Vina ini yang buat fitnah ya, Vin? Kamu buat gak usah fitnah. nyalakan. Fitnah apa? Aku ini bicara sesuai fakta. Tadi juga kamu mesra-mesraan kok sama orang ini. Aku mesra-mesraan apa, Vin? Kamu bisa lihat dengan mata kamu sendiri tuh kalau aku cuma duduk berdua. Ya tapi kamu setidaknya kamu tuh hargain lah si Vero. Dia tuh kan pasangan kamu. Apalagi kamu bentar lagi mau jadi calon istrinya. Pasangan dari mana, Mbak? Tadi kan sudah dengar sendiri bahwa si Mas ini masih belum apa-apanya, pacar aja enggak.
Udah kamu diam. Ya tapi Nggak tahu apa-apa. orang tua aku setuju dengan dia. Iya, Tolong, bener. kamu gak usah gangguin. Itu kan orang tuanya Mas yang setuju. Itu kan masih sebelah pihak. Dan sedangkan pihak si Faiza kan masih belum menentukan dia mau jadi pacarnya Mas atau pasangannya Mas. Mas jadi jangan egois Mas. Jangan memaksakan kehendak itu Mas sendiri. Kenapa, hah? Saya memaksakan kemauan saya sendiri. Hanya mengandalkan uang saya bisa ngelakuin apa saja ya. Dan jadinya kamu gak usah gangguin Faiza dengan bermodalkan warung reot kayak gini. Gak usah. Takutnya kamu nanti stroke. Nanti malu kamu. Faiza, kalau sama kamu, masa iya betah sama kamu? Ujung-ujungnya gak mencari nafkah. Malahan cuma ngerawat kamu yang kena stroke gitu. Vero, udah ya, kamu ini ngomong sama orang yang baru kamu kenal, kemana etika kamu, Vero? Kamu ini harusnya jangan bikin malu diri sendiri lah. Kamu menghina Mas ini yang belum tentu dia ini pekerjaannya apa. Kamu tahu sendiri yang jual gorengan di sini tuh bukan Mas ini. Ya tapi cuma dia sama kamu. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia memang sengaja nutupin warungnya supaya bisa ngobrol dengan kamu kan? Bener banget. Gak usah memanipulasi aku, Mas. Saya itu orang berpendidikan. Ya, orang berpendidikan, tapi pemikiran Mas itu sangat sempit sekali. Kamu tahu dari mana kalau pemikirannya saya sempit? Nah. Buktinya aja dari penampilan. Orang dinilai dari penampilan. Bersepatu nih, pantofel lagi. Bener. Mas, sekarang itu hari Minggu ya. Kenapa Mas itu sampai pakai sepatu, pakaian rapi? Kantor di mana, Mas? Mas, sini. Kamu gak usah banyak alasan. Kalau sekarang hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Saya bersepatu kayak gini, berdinas. Saya itu mengecek proyek di sebelah utara di sana. Soalnya proyek itu harus selesai dalam jangka 1 bulan. Nah, jadinya Minggu itu gak ada liburnya. Kalau orang sukses harus bekerja keras. Kalau cuma jaga warung, jaga gorengan, mampu kamu biayain hidup perempuan seperti Faiza? Udah Vero, udah, kamu mulai tadi ngomong kamu seenaknya kayak gitu. Jangan meremehkan seseorang dulu lah. Kamu bisa kan kamu ngomong baik-baik kalau memang kamu tidak suka, tapi jangan bikin orang malu di sini. Tolong kamu gak usah belain dia, Za. Aku memang suka sama kamu. Tolonglah hargai perasaan aku. Kalau kamu kayak gini, kamu gak menghargai aku. Aku ngomong kayak gini salah, sedangkan dia yang salah. Aku kenal sama kamu duluan aku dibandingkan pria ini. Gini Mas. Mas itu gak ada hubungan apa-apa dan terikatan pacar atau tunangan atau pernikahan ya. Sebelum janur kuning melengkung, siapapun bisa mendekati si Faiza. Dan juga Mas itu jangan menyudutkan saya, karena di sini saya yang paling bersalah gitu. Dan Mas juga jangan nuduh-nuduh saya sebagai penjual gorengan atau penjaga warung di sini. Nah, terus kamu di sini ngapain ngobrol sama Faiza, Za? Kalau kamu sama aku, Za, mobil semua fasilitas yang ada, yang aku punya, kamu bisa ambil, Za. Tapi tolong jangan sama pria ini. Mas, aku Ya, bener banget. aku kasihan kepada Faiza kalau hidupnya Faiza sama kamu malah gelap gulita, Mas. Mas, kamu sadar diri, Mas. Pikiranmu itu pakai katanya berpendidikan. Hak kamu itu apa? Mau mengatur-ngatur Faiza sama orang lain? Loh, aku ngatur demi masa depan Faiza. Kamu siapa? Kamu itu bukan orang tuanya dan kamu juga bukan suaminya atau pacarnya. Kamu nggak punya hak ngatur-ngatur si Faiza. Za, kamu ingat ya, orang tuamu dan orang tuaku setuju, Za. Tapi kenapa kamu malah berkhianat sama aku? Aku di sini bukan mau berkhianat ya, Fer. Kamu barusan ngomong kalau aku bakal bahagia dengan mobil kamu, rumah kamu, motor kamu. Ingat ya, kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dari apa yang kamu miliki. Nah, kalau aku memang nggak suka sama kamu, ya tolong ya jangan dipaksa lah. Seharusnya kamu introspeksi sendiri, Mas.
dari perkataan si Faiza. Kenapa Faiza bisa berkata seperti itu? Pikirkan baik-baik. Sifat emas itu, sopan santun emas sudah baik enggak? Bicara sopan santun, Faiza, kamu itu gimana sih? Udah si Ferry tuh punya segalanya, jadi kamu bisa miliki semuanya. Daripada sama kamu tuh nanti bisa dijagain warung sama dia, cuma disuruh jual gorengan, minyak kayak gini tuh nempel di kulit kita. Gimana sih kamu? Vin, kamu tolonglah Vin, kamu sebagai perempuan jangan berpikir seperti itu, Vin. Udah. Kamu sama aja merusak citra kamu sendiri sebagai perempuan. Bisa. Udah cukup, Zah. Saya sudah berpengalaman, Zah. Sedangkan kamu tahu sendiri aku kerja di mana. Semua masalah akan terselesaikan dengan uang dan hartanya. Kalau cuma bermodalkan gorengan, cuma makan terus, nanti pemikirannya minim, EQ-nya nggak ada. Rendah. Di sini ya, EQ-nya yang minim, yang rendah itu emas sendiri. Katanya siapa? Kata saya, Itu karena menurutnya kamu, Ya. tapi menurutnya aku itu aku yang paling kaya di sini. karena kita baru kenal ya Mas, tapi Mas sudah memperlakukan dan berkata seperti itu sama saya. Berarti sopan santun Mas itu kayak orang yang nggak pernah mencicipi bangku pendidikan. Itu menurutnya kamu kan, Mas? Itu pemikirannya kamu. Tapi faktanya orang dinilai, orang yang disegani itu dari harta. Paham kan? Nah. Gak usah menghayal terlalu tinggi, gak usah memikirkan dan memojokkan aku, Mas. Nah, ini. Lebih baik kamu pergi aja dari sini. Nah, ini nih, ini sudah menunjukkan suatu contoh kalau kamu itu pemikirannya itu sangat minim sekali. Nah, udah, kamu itu jangan ngatur-ngatur Faiza itu dengan siapa, karena Mas ini masih belum menjadi pasangannya. Seperti ibaratkan burung merpati yang ada di dalam sangkar. Dia ingin bebas, dia ingin terbang, seperti halnya Faiza. Tapi dia sudah mempunyai suami, dia akan menurut dengan suaminya. Dia pasti akan ada di rumah. Paham kan? Ibaratkan burung merpati terbang tinggi. Kamu gak usah ibaratkan ya. Buktinya kamu Bahkan- kalau ada orang ngomong dengerin dong. Kamu nggak usah dorong-dorong kayak gitu ya, tolong. Kamu kok Iya, sopan santun ya dipakai, Mas. Jangan dorong-dorong orang seperti itu. Kamu yang gak ngehargain aku mulai tadi ngomong sama kamu. Mas. Tiba-tiba kamu malah ngadep ke kiri. Maksudnya kamu apa gak ngehargai aku, ha? Mas, Saing kamu. Mas, bentar. Jika Mas itu pengen dihargai, maka Mas itu hargai saya. Saya dari tadi kalau tidak menghargai Mas, saya tinggal loh. Mas itu mulai tadi ngomongnya sudah ngelantur sama saya. Mas sudah berkata yang tidak-tidak tentang saya. Nah, apa masih pantas Mas untuk dihargai? Bagaimana saya gak mau marah? Sedangkan kamu dekat sama Faiza. Bentar Mas, ini ngapain sih tengkar di warung saya, di depan warung? tolong Ini tolong Bu, Bagarin. jelasin Bu. Ini siapa Bagarin datang-datang marah-marah sama saya dan nuduh-nuduh saya yang nggak pantas? Loh. Warungnya kamu, Mbak. Loh, emang kenapa Mas kalau ini warung saya? Nah, ini Mbak. Mulai tadi Mas ini dengan Faiza ngobrol-ngobrol di depan warungnya Mbak. Apa salahnya terus apa salahnya Mas kalau ngobrol berduaan kayak gitu? Nah, Kan Mbak Ya tahu saya sendiri. kira dia pemilik warung di sini. Ya makanya Mas jangan asal nuduh sembarangan. Kalau Masnya ini nuduh Mas Ferry yang punya warung, Masnya salah besar loh. Nah, Nah, dengerin. gimana? Sudah didengerin kan, Mas? Yang punya warung di sini itu Ibu Karin. Saya tahu sendiri karena saya memang langganan beli gorengan di sini. Nah bener tuh Mas. Dan ingat ya, dan ingat. Sopan santun itu harus dipakai. Ngomong itu secara halus lah. Jangan kayak orang yang nggak pernah mencicipi bangku pendidikan. Dan juga Mas itu nggak punya hak untuk ngatur-ngatur kehidupan Faiza. Sebelum janur kuning melengkung, Faiza itu bebas menentukan pilihannya dengan siapa. Dan Mas itu harus introspeksi diri sendiri. Jangan seenaknya dan mengambil keputusan untuk mengatur-ngatur kehidupan orang. Dia bukan istri Mas loh. Udah ya, sekarang aku mau tanya, Vin, kamu jawab jujur, Vin. Tolong ya, Vin. Kamu jujur sekarang, apa benar ini perbuatan kamu? Kamu sudah ngompor-ngomporin aku sama Vero kan? Ayo jujur. Iya, bukan ngompor-ngomporin, tapi kan bener tadi kamu tuh kelihatannya kayak orang pacaran. Nah tuh kan aku sudah bilang, Vin, kamu itu jangan asal buat omongan, Vin. Ini bahaya. Mas ini yang nggak tahu apa-apa bisa kena loh. Kan kamu tahu sendiri, Vin. Aku ini dari dulu nggak suka sama Vero. Aku sudah anggap Vero itu teman aku sendiri. Kalau sekarang kamu mau tanggung jawab kalau mereka berdua ini sampai tengkar kayak barusan, ha? Ya gak mau Faiza, aku minta maaf ya.
Vin, kamu dari dulu itu selalu jadi kompor dalam hidup aku, Vin. Coba aja sekali aja kamu diam, nggak usah ngurusin hidup orang. Sekarang kamu mau jadi kompor malah kamu salah sasaran kan? Dan buat kamu, Vero, kamu itu jangan gampang percaya sama omongan satu orang. Apalagi kamu belum tahu dia tuh siapa. Dia itu memang kalau sudah awal dari kompor, seterusnya itu bakal jadi kompor. Kamu percaya banget sih sama si Vina. Kamu juga, Vina. Kamu, kalau aku jadi sama Vero, kamu tahu sendiri sikap dia gimana. Tolonglah, jangan ada yang saling mengkompor-kompori kayak gitu. Gak pantas. Lebih baik kalian urusin hidup kalian tuh masing-masing. Mas, tadi saya sempat dengar Mas itu kerja di sebuah proyek ya? Iya kan? Iya. Nah, ini kebetulan ya. Saya baru 4 hari dari kota datang ke sini untuk mengontrol proyek yang ada di sini. Nah, dan besok saya mulai bekerja mengawasi proyek-proyek yang dikerjakan di sini. Mas itu di bagian apa ya? Saya di bagian mandor. Oh, mandor. Oh, berarti Mas ini namanya Vero Hadi Gunawan. Iya benar, Mas. Oh, ya baik-baik. Mas tadi sempat menyinggung saya dengan kekayaan, uang, harta, mobil, rumah, atau apapun lah istilahnya itulah ya. Ternyata Mas itu mandor di tempat saya. Yes. Anda tahu siapa saya? Saya nggak tahu, Mas. Saya ini adalah Chandra Ferry Hadi. Iya, saya nggak tahu. Yang masukkan saya itu ayah saya. Oh, pantas saja. Mas itu gak punya sopan santun karena Mas itu anak orang tua yang dimanja. Mungkin saja Mas itu masuk atas jabatan dari ayahnya Mas. Berarti ayah Mas itu Bapak Hendra ya? Iya betul, Mas. Oh, berarti kalau seperti itu ya, Mas itu sudah mengatain saya, memperlakukan saya seperti ini. Dan untuk besok, Mas jangan datang ke proyek lagi ya. Loh, ya jangan gitulah, Mas. Ya Pak? Saya kan nggak tahu kalau Mas atau Bapak ini yang punya proyek di sana. Saya cuma 1 bulan masih kerja di sana. Oh gitu ya. Ya. Masih 1 bulan. Berarti masih baru juga. Dan saya gak ada masalah kan jika saya masih memecat kamu. Kamu sudah apa ya? Kamu pasti tidak mempunyai kontribusi yang sangat besar jika masih 1 bulan bekerja. Jadi apa salahnya saya mecat kamu? Dan satu hal lagi buat Mas ya. Tadi Mas sempat berkata tidak ada yang bisa menyandingi Mas ya. Saya bukannya sombong, Mas. Saya bukannya sombong, tapi dalam realita dan kenyataannya Mas itu jauh di bawah saya. Jadi jangan menyombongkan diri Anda banyak uang dan kaya di hadapan saya. Karena orang kaya masih ada yang lebih kaya dan lebih kaya. Iya, Mas. Maksudnya iya, Pak. Kami mohon maaf, Pak. Ya sudah, silakan pergi. Saya tidak mau mendengar kamu menyombongkan diri kamu lagi di hadapan semua orang. Baik, karena Pak. kamu ada uang. Baik, Pak. Saya pamit pergi, Pak. Dan saya mohon maaf, Pak, atas perilaku saya, Pak. Masih ada. Udah, nggak apa-apa. Mungkin mau pergi aja, Vina. Ada orang-orang seperti mereka. Oh ya Mas, saya bener-bener gak enak nih sama Masnya. Gara-gara saya Masnya sampai kena marah-marah sama kayak gitu sama teman saya. Oh, Saya minta maaf ya, Pak. ya lain kali jangan ulangin lagi seperti itu. Iya, Itu Pak. sifat burukmu itu. Iya, Pak. Udah ya Mas Ferry, saya masuk ke warung dulu. Mas Ferry gak mau mampir lagi nih? Saya jadi gak mood sekarang. Saya pengen pulang, mau istirahat karena besok saya mau kerja. Oh, dan masalah untuk Mbak, maaf ya Mbak, saya tadi berkata kasar sama siapa itu pacarnya Mbak katanya ya? Oh bukan Mas, dia bukan siapa-siapa saya. Dia cuma tetangga saya kok. Ya. Udah. Dan pertemuan kali ini semoga kita bisa bertemu lagi ya Mbak. Ya baik ya Mas, saya masih ada rapat sebentar lagi. Saya mau pulang dulu ya. Silakan Mbak. Hati-hati di jalan. Sujud syukur pada